Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Menteri Koperasi dan Pak Wamen, serta teman-teman dari Kementerian Koperasi. Teman-teman media, pada hari ini saya kehadiran Pak Menteri Koperasi dan jajaran. Yang pertama datang ke kami adalah dalam rangka silaturahmi karena beliau sebagai Menteri Koperasi baru pertama kali untuk ketemu kami di sini. Yang kedua, kami diminta oleh Kementerian Koperasi untuk mendukung bahwa pemerintahan Kabinet Merah Putih akan membentuk Koperasi Merah Putih. Koperasi ini cukup luas karena di seluruh desa seluruh Indonesia sekitar 80.000 koperasi, dan tentunya ini adalah bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ece-ece, bukan pekerjaan yang asal-asalan, tapi memerlukan suatu keseriusan dan dengan satu etika yang sama dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dan untuk itu silakan Pak Menteri untuk menyampaikan apa tadi yang hasil kita laksanakan tadi di atas. Silakan Pak. Terima kasih Pak Jaksa Agung dan seluruh jajaran. Kami dari Kementerian Koperasi silaturahmi ke Kejaksaan Agung untuk meminta bantuan dalam hal pengawasan, pendampingan hukum, dan juga mitigasi resiko. Karena seperti kita tahu, program Kopdes Merah Putih ini yang berjumlah 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini magnitudenya besar, ukuran besar, juga melibatkan anggaran yang besar, sehingga kita perlu memitigasi resiko sejak perencanaan dan di pengawasan, dan juga supaya tujuan mulia dari program Kopdes Merah Putih ini bisa kita wujudkan. Tentu pendampingan hukum dan juga mitigasi risiko menjadi hal yang penting agar kredibilitas program Kopdes Merah Putih itu bisa kita jaga bersama. Saya meminta khusus, kami dari Kementerian Koperasi meminta khusus kepada Kejaksaan Agung untuk pendampingan hukum, mitigasi risiko, dan juga bagaimana membina dan mendidik aparat dan kepala desa khususnya sebagai pengelola dan pengawas koperasi desa Merah Putih ini untuk bisa menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan warga masyarakat desa. Karena Kopdes Merah Putih ini memang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memutus rantai distribusi yang panjang, juga hilangkan rentenir tengkulak di desa sehingga masyarakat desa bisa menjadi lebih makmur, lebih sejahtera, dan desanya bisa maju. Demikian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tadi kan dibilang bahwa apakah dari Kejaksaan Agung akan memberikan tim khusus untuk membantu Kemenko Koperasi agar mencegah korupsi terjadi? Ya, baik. Jadi nanti kami akan memberikan satu pendampingan, dan tentunya bukan hanya untuk pencegahan tidak pidana korupsi, tapi bisa membantu bagaimana pengembangan usaha-usaha yang terjadi di desa. Karena kami kebetulan punya aplikasi Jaga Desa, yang dimana di dalam aplikasinya kita dapat melakukan pemantauan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa itu. Tapi ada nggak sih Pak rekomendasi peta-peta kerawanan korupsi yang diberikan oleh Kejaksaan Agung ke Kemenko itu? Pasti, kalau itu pasti. Karena kalau itu kan data-data yang sudah melekat di kami, pasti kami punya data-data daerah-daerah mana yang rawan korupsi. Halo Pak, saya Nanda dari Ediangsa TV ingin bertanya terkait
perencanaan pembukaan 80.000 korupsi Koperasi Merah Putih, bagaimana monitoring yang akan dilakukan apabila terdapat kendala selain aplikasi dana desa tersebut? Jadi ini kan Kopdes Merah Putih ini kan program ini baru sampai tahap pembentukan kelembagaan. Dalam hal ini legalitasnya. Nanti pada tahap kedua atau fase kedua adalah pembangunan dan pengoperasian Kopdes Merah Putih. Nah, di tahap kedua ini memang ada titik-titik rawan dan potensi pelanggaran hukum sehingga perlu dikawal. Nah, kita berharap karena ini melibatkan anggaran yang jumlahnya besar sehingga perlu dimitigasi dan dikawal dengan baik. Saya percaya warga desa masih berkomitmen untuk menjaga Kopdes Merah Putih ini bersama-sama. Begitu, Pak. Baik, kalau nggak ada jadi setelah ini kami nanti akan melakukan suatu MOU kerjasama pelaksanaan kerjanya yang akan ditandatangani oleh kami dari Kejaksaan Agung dan Pak Menteri. Ini sebagai ikatan bahwa pelaksanaan kita dimulainya pelaksanaannya. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon ya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang tidak, tapi ini plafon 3 miliar rupiah. 3 miliar ya. Nanti lihat kebutuhan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baru saja kita rapat agak panjang dengan Bapak Presiden. Kami laporan mengenai Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kami setelah dapat Kepres ya mengenai Kepres 9 2025 ya mengenai percepatan pembangunan Kopdes. Terus kita sudah 10 kali rakor, 7 di Menko Pangan, 3 di lapangan, selain kementerian juga jalan masing-masing ya. Sehingga sudah terbentuk sampai tadi sore 9.835 Kopdes ya sampai tadi sore. Karena tiap hari berkembang terus. Itu. Dan koperasi ini kenapa dibentuk? Satu, untuk memotong rantai pasok yang panjang. Jadi dia nanti Kopdes itu bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung Kopdes. Jadi rantai pasokan yang panjang dipotong. Kedua, akan menjadi nanti koperasi ini yang akan menyalurkan ya seperti pupuk, tabung gas, kemudian sembako ya, kemudian nanti bantuan-bantuan pemerintah semua sampai Kopdes kerjasama sama POS, kemudian Kopdes yang menyalurkan kepada masyarakatnya. Jadi ada ongkosnya, sekaligus juga menjadi BRI Link, dan BNI. Ya, itu bisa di situ ada simpan pinjam, juga akan memotong rantai selain rantai pasok, juga akan memotong rentenir pinjol karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi langsung kepada rakyat sehingga tengkulak akan habis. Sekarang ada 130.000 koperasi tapi stagnan ya. Nah, oleh karena itu nanti ada yang lama kita jadikan Kopdes, ada juga yang baru nanti terserah kepada Musdesus ya, Musyawarah Desa Khusus. Apakah yang lama atau bikin baru terserah kepada mereka. Atau kerjasama silahkan saja ya. Jadi saudara, koperasi itu nanti akan menjadi semacam holding untuk ekonomi di pedesaan ditangani oleh Koperasi Desa Merah Putih. Berikutnya baru saja kami terima ya, diperkuat lagi dengan Satgas Kopdes Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ketua Satgasnya Menko Pangan ya, dan wakil-wakilnya para menteri. Kemudian nanti ada pelaksana harian karena kita akan melakukan ini dengan cepat ya, wilayah Indonesia yang luas dibagi. Nanti ada pelaksana harian, ada koordinator pelaksana harian Pak Ferry, wakil-wakil menteri jadi menjadi pelaksana harian. Ketua Satgasnya Menko Pangan. Saya kira begitu saudara, dan ditarget
nanti 28 Oktober akan di Launching ya. di operasionalnya. Sekaligus operasional koperasi-koperasi yang ada di desa-desa itu. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Iya. Hah? Pembiayaan tadi. Oh, biaya aja ya. Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon ya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang tidak, tapi ini plafon 3 miliar rupiah. 3 miliar ya. Nanti lihat kebutuhan. Bisa nggak sampai ya, kalau udah maju berkembang bisa juga ditambah. Jadi ini baru plafon dan ini bukan bantuan karena koperasi nanti akan dibina, dibimbing, makanya ada satgas, dikasih pekerjaan, dikasih usaha dan seterusnya harus dibina dan seterusnya. Nanti dari keuntungnya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman dari Himbara itu. Saya kira demikian. Terima kasih ya. Yuk. Nanti belum.